qad anzalna alaikum libasa. Qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian libasan, pakaian. Ini ayatnya ya Bani Adam, berarti yang dituju kita. Mukhatabnya yang diajak bicara adalah Bani Adam, bukan binatang, bukan makhluk yang lain, tapi Bani Adam, bukan jin juga, tapi Bani Adam yang wujudnya ini kita. Pada anzalna, sungguh itu huruf taukid. Taukid itu penguat. Kalau satu biasanya yang diajak bicara dalam kondisi ragu. Kalau dua huruf taukidnya biasanya yang diajak bicara tidak percaya. Percaya jangan ragu gitu Bu. Nah, ketika muncul kata qad, maka yang ragu harus jadi tidak ragu. Gitu. Jadi asalnya ragu maknya, ayatkan maknya Bu, ayatkan maknya. Ibunya ayatkan maknya berarti Ibu ragu. Maka kata yang mengajak berbicara kepada Ibu ihnya'an. Nah, ketika disebut ihnya'an gimana Ibu? Berubah kan dari yang tidak percaya jadi percaya. Oh, nyatu gitu Ibu seperti itu. Nah, apa yang diragukan? Anzalna, kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Ibu ada turun dari mana? Ti luhur Bu turun teh. Di mana itu ti luhur nate? Saha anu disebut luhur di dia? Allah. Berarti di mana? Ti langit. Ibu ya ngarang acuk ti langit. Mulungan anu lungsur anu jatuh ke bumi sanes. Naon Bu? Menerangkan bahwa anzalna yang diturunkan oleh Allah adalah aturan untuk berpakaian. Nah, sangat diragukan tentang aturan berpakaian. Itu yang diragukan oleh manusia. Masa sih urusan nutup-nutup wae awak menikudu gitu ya, menikudu ku Allah gitu. Menikudu dicampur tangani oleh Allah gitu. Urusan pakaian mah suka-suka weh gitu. Nah, itu kata Islam. Kalau kata awam ya kumaha abdi weh. Tadi individual. Gitu. Kalau kata Allah anzalna, kami telah turunkan untuk kalian aturannya yang dimaksud. Apa yang diturunkan? Berpakaian. Tuh Bu. Yang dulu misalnya tidak percaya atau ada maknya nu kitu yang ditur ku Allah. Nah, ketika Ibu ada maknya, sekarang jadi harus hilang. Si maknya itu artinya apa Bu? Nganyakeun gitu. Oh, pakaian mah ku Allah diaturna gitu. Tidak ada anzalna alaikum to'aman bab makan Ibu bade di lodeh waluh teh bade di oseng henteu. Ai angwan mah anzalna alaikum kumaha Ibu cara memasak teu aya anzalna, tapi berpakaian mah anzalna. Allah melibatkan diri. Gitu punya maksa dari qad anzalna teh yang diragukan. Berarti masyarakat saat itu meragukan tentang aturan ini. Kenapa harus dicampur di Allah? Nah, berarti sudah tahu sekarang punya Ibu diasah intelektualnya bahwa oh, urusan berpakaian mah dalam Islam itu Allah yang ngatur. Gimana Islam mengatur berpakaian itu? Bagaimana cara Islam itu mengatur pakaiannya? Yuwari, waro yuwari dari waro'a. Bu apa arti waro'a? Di belakang waro'a itu. Jadi yuwari teh membelakangi. Bentar, ini tisu disimpan di dia. Kata di sana. Tisu ini membelakangi. Jadi wajah rara kata harus dibelakangi, membelakangi. Apa yang dibelakangi? Sau'at tina dari kata su'un. Su'un itu apa Bu? Yang jelek, sesuatu yang aib. Bahasa lainnya aurat. Jadi aurat adalah bagian yang ada di dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan. Oleh karena itu aurat, apa arti aurat Bu? Cacat.
Artinya cacat itu kalau diperlihatkan manusia itu akan jatuh, akan terhina. Ketika diperlihatkan manusia akan terhina, akan jatuh, akan cacat. Bukan cacat fisik, tapi cacat di mata hukum Allah. Nah, yang cacat-cacat itu tutupnya begini. Sanes ditutup di ringkepkeun dibikinkan kelopak mata kelihatan, hidung kelihatan. Eta sanes membelakangi tapi naon mungkus. Tanah pinur mungkus punya dikemas lagi katawis mana hidung mana yang lain mana cepil ya mah katutup teh kehalangan siga gardeng lah gitu paintan. Nah sauat punya yang ditutupi adalah yang membuat kita aib nanti alias aurat. Nah berarti itu Bu aturan Allah teh bagaimana yuwari. No kedua, pakaian juga ada fungsi lain selain menutup aurat kita, menutup aurat kita, warisan dan jadi perhiasan. Pamapaes Bu, papaes manusia ibu bisa kelihatan cantik karena apa Bu? Pakaian. Tidak dipakai pakaian gimana Ibu? Tidak kelihatan cantiknya, tidak kelihatan indahnya manusia itu karena salah satunya ada diangkat oleh pakaian. Ya seperti itulah Allah menciptakan pakaian itu selain untuk menutup auratnya juga untuk menghiasi manusia agar menjadi makhluk yang sesuai diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia di atas semua makhluk-makhluk yang lain. Jadi pantas Bu manusia itu dedeg panangedegna itu disempurnakan dengan angkean. Walibasut taqwa dan pakaian takwa. Nampu pakaian takwa teh koko sana Bu? Bukan. Pakaian yang menjaga. Yang mana Bu menjaga teh? Yang yuwari tadi. Yang peran dan fungsinya adalah yuwari menutup aurat kita. Dzalika khairun. Itu adalah yang paling baik. Jadi berpakaian yang yuwari itu adalah yang paling baik. Dzalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah. Allah memiliki tanda-tanda kekuasaan berkaitan dengan pakaian disampaikan oleh Allah. Apa tujuannya Allah mengatur ini semua? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini semuanya ada yang memerankan kita di belakang itu Allah. Cara berpakaian saja bagaimana kita ingat pada Allah, apalagi untuk sholat. Kalau sholat tidak ingat Allah, komodo ibunya berpakaian saja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Jadi surat apa? Al-A'raf ayat 26 tentang apa? Allah menurunkan aturan berpakaian, kemudian bagaimana fungsi pakaian itu menutup aurat dan sekaligus mempercantik, ya, mempergagah kalau laki-laki. Kemudian baju yang menjaga aurat tersebut adalah baju pakaian yang terbaik, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menuliskannya dalam surat Al-A'raf ayat 26, disampaikan pada manusia agar manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpakaian saja itu menjadi media kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mengingatkan kita, bukan hanya sekedar berpakaian, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan diri harus pakaian, tapi ada feedback bagaimana kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, anzalna bahkan dalam beberapa ini menurunkan bahan dan sekaligus aturan. Bahannya di beberapa tafsir akan sebutkan menurunkan bahan. Apa yang disebut bahan itu? Allah menciptakan bahan alam seperti apa Bu? Katun itu dari apa Bu? Koton itu dari kutnun. Kutnun itu bahasa Arab Bu, kapas artinya. Ya, al-kutnu itu kapas. Oleh bahasa Inggris diterjemahkan oleh orang Inggris kedengarnya koton, cotton, gitunya. Ku bahasa Indonesia katun, gitunya. Nah, yang diturunkan oleh Allah itu maksudnya adalah diturunkan bahannya.
pohon kapas di mana-mana, sampai akhirnya manusia diberi akal dan pikiran bagaimana memanfaatkan kapas tersebut dan aturannya sekaligus tadi Bu ya. Yang kedua sauat, ini dari kata sa'a, jelek, dan yang dimaksud asalnya tapi disebut aurat. Kemudian risan ini adalah asal kata risan itu diambil dari keindahan pada bulu burung. Jadi bulu burung gradasi warnanya Bu, lihat ada yang oranye, biru, hijau, ungu, segala macam. Artinya apa Bu? Menjadi indah kan? Artinya kalau dimasukkan ke dalam berpakaian, tidak mengapa berpakaian dengan ada warna gitu, yang mengakibatkan warna itu menjadi bagian dari indah. Itu polos teras, tapi boleh nggak berwarna? Kalau melihat ke risannya, risan itu asalnya bulu burung yang menggambarkan macam-macam, tidak satu warna. Nah itu secara umum Bu ya pakaian. Nah sekarang dalil tentang berpakaian khusus muslimah. Berarti secara umum muslimah masuk juga ke surat yang tadi. Bagaimana aurat kita kapinding, kehalangan, gitu Bu ya, secara umum. Kemudian bagaimana pakaian kita juga harus menjadi ada nilai indahnya, nilai estetikanya, bukan hanya sekedar menutup. Nah yang tadi dibaca ya Neng Ratna, tadi yang dibaca bukan ini, yang 33 ini, surat apa Bu? 33 Al-Ahzab ayat 59. Nah ini ayat khusus perempuan, yang dipanggilnya pun kaum perempuan. Ya ayuhan nabiyyu, hei Nabi Muhammad, katakan, sampaikan, ajarkan li azwajika kepada istrimu perempuan, wa banatika dan pada anak perempuanmu. Nabi punya anak perempuan. Wa nisa'il mu'minin, dan sampaikan pula kepada perempuan-perempuan mukminin. Kita insya Allah dalam hal ini ya, yang kena sasaran dari ayat ini adalah kita. Bagaimana kalau tadi secara umum asal mindingan Bu ya, aurat kita. Yudanina, nah ini yang harus disampaikan. Yudanina alaihinna min jalabi bihinna, itu di warna hijau. Yudanina, hendaklah merendahkan teh Bu non, ngagapuikeun, maksudnya memanjangkan sampai rendah, sampai turun ke bawah. Alaihinna, untuk si perempuan itu, min jalabi bihinna, dari jilbab mereka. Jadi pakaian perempuan kalau tadi secara umum, kalau ini teknis. Bagaimana teknis berpakaian itu untuk perempuan? Yudanina, rendahkan, teraskeun nepi ka gapuy gitu, nepi ka turun ke bawah. Min jalabi bihinna, dari jilbab mereka. Tabu nu disebat jilbab teh naon urang tadi heula Bu. Nah, jalabib mufradat. Jalabib jama dari jilbab. Itu tos populernya mendengar jilbab, nguping jilbab di hartosanan buku Ibu pami jilbab. Kerudung. Coba di dia kerudung sanes. Nah, pakaian yang menutup seluruh badan menyerupai mantel yang menyelimuti. Ini menurut As-Sobuni Mufassir. Jadi apa Bu? Pakaian jilbab sanes kudung yang menutupi seluruh badan. Pambiasan manu ngabuntal Bu siga mantel, mainannya anu nutup semuanya, yang menyelimuti. Berarti non Bu, menutup tubuh kita, itu namanya jilbab. Ayat ini Bu dipahami definisikan selendang. Kami selendang enak sal mainten punya, atau pakaian lebar. Ibu, ini gambaran jilbab dulu Bu. Sanes ngemut siga ayeuna master tukang jahit desainer. Dulu bahannya seperti itu. Selendang berarti kain polos saja selendang tuh. Makanya Bu di Arab seueur kan selendang anu dijual di itu seperti orang mah asa
lebar-lebar deh gitunya Bu kan kami syal biasanya kita membeli timah kan lebar seperti bahan sinjang gitu lega nate. Pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian tubuh belakang tubuh. Berarti lebih karena naon Bu jilbab teh baju apa kerudung? Dina asumsi baju itu untuk badan, kerudung untuk kepala. Kemana Bu kalau jilbab? Lebih ke bahkan sagembleng nanti kepala sampai bawah. Yang dominan ke badan. Bu jilbab itu istilah jilbab dalam Al-Quran yang dimaksud adalah itu. Jadi bahan bisa yang lebar, yang polos, yang siga disimutek gitu Bu, siga diharudum. Asalnya seperti jilbab itu yang bagian belakang ketutup. Apa Bu bagian belakang teh? Di situ ada aurat. Apa Bu? Nah, Ibu terang. Di payun aya aurat, harus ditutup itu. Nah, cara nutup nanti seperti tadi yuwari membelakangi. Harusnya apa Bu? Kenapa ada kata-kata membelakangi? Nutup ya Bunya mindingan, bahasa Sunda memindingan tepatnya Bu, mindingan. Berarti ada apa Bu mami mindingan? Aya ruang. Aya rongga. Pamikir mindingan sana. Bungkus. Kami mindingan. Iya, berarti ada ruang. Ada ruang, ada rongga. Nah, seperti itu jilbab itu bukan mungkus badan, tapi bagian-bagian aurat kita kapindingan ku ieu jilbab. Itu pengertian dari jilbab. Jilbab itu kain yang dari kepala bahkan sampai badan ke bawah dijulurkan di yudenina yang menutupi aurat. Dina kamus orang tuh tiasa ditinggal dina KBBI. Gamis atau selendang atau pakaian yang melapisi segenap pakaian wanita. Gamis atau selendang atau pakaian yang melapisi segenap pakaian wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti mantel gitunya sweater atau mantel seperti itu. Kabayang Bu? Nusebat jilbab itu. Jadi pakaian yang menutupi, yang memindingan sehingga Bu seperti lurus gitu. Tidak ada apa lekuk apa. Kalau masih melekuk-lekuk berarti itu mungkus. Berarti kedah. Nah, longgar. Pamininggal kana ieu ayat teh. Nah, itu Bu kecerdasan kita sekarang diasah. Seperti itulah Islam ya dalam surat itu menjelaskan tentang bagaimana berpakaian. Iya nembe tina upami tiasa anu tina kepala tiasa tina badan baru satu kepingnya gitu tapi satu bagian yang disebut jilbab. Dilajeng Bu masih ada surat yang lain teknis jantan Al-A'raf 26 secara umum namanya Bu Al-Ahzab 59 ke teknis. Apa yang teknis? Menutup bagian badan dengan seolah-olah diharudung teh punya apa diharudungkeun mah tapi tetap harus ada irisan, harus jadi hiasan ai diharudung gitu mantes teu mangitanya nya nu mantes mantan ngaharudungna nya tidinya ngemut nya aya mantan desainer jantenlah tukang jahit jantenlah gitu ya para desain pakaian. Lanjutkan putasan beres. Nah, belum sempurna yang teknis tadi. Ada surat 24, surat mana Bu? 24 An-Nur ayat 31. Qul lil mu'minat, sampaikan kepada wanita mukminat semuanya, sampaikan. Berarti kita Bu, qul ibu-ibu tos aya di masjid dia qul, berarti qul kasaka putra, putu, pamantu lil mu'minat. Yaqbudna min absarihina, dugi kadinya mah secara langsung berkaitan dengan pakaian teu aya. Tapi nu beureumna Bu, nu beureumna kumargi fokusnya kana anggean. Wala yubadina zinatahunna. La yubdina, janganlah
si orang-orang mukmin ini, mukminat, menampakkan perhiasan teh aurat, Bu. Janganlah para wanita mukmin itu menampakkan aurat illa ma zahara minha, kecuali yang boleh terlihat. Janganlah para wanita mukminat memperlihatkan auratnya kecuali yang boleh dilihat. Kalau yang boleh dilihat berarti sanes aurat. Yang boleh dilihat bukan aurat. Illa ma zahara minha, kecuali yang harus ditampakkan dari zinatun tersebut. Minha itu karena zina. Zinatun itu perhiasan. Di surat An-Nur jangan menampakkan aurat. Kan tadi berpakaian, cuma berpakaian jangan menampakkan aurat. Terus anu hijabu wal yabribna, tahan khusus sama aurat terusnya nu hijona ieu. Dan daklah memukulkan, asati memukulkan teh menjatuhkan. Bihumurihinna, dengan penutup mereka. Humur, ibu sok gebing khimar. Nah, khimar teh naon, Bu? Kudung. Sok aya nu ngaistilahkeun khimar. Tina ieu, tina surat ieu khimar teh. Aya nu jilbab, aya nu hijab, aya nu khimar, nya nyebatkeun angguan perempuan teh. Nah, khimar teh harusna penutup kepala. Khimar satu akar kata sareng khomer. Naon bari khomer? Khomer arak, minuman keras. Naha nu minuman keras tadi disebut khomer karena menutupi akal pikiran manusia. Duki ka manusia mabok, duki manusia teu emut bebeneran, teu emut dirina menuju ku naon, teu salat, teu napa dan mabok, teu emutan kewajiban. Nah, khimar sareng khumur satu akar kata. Jadi harus nama khimar teh penutup. Nah, penutup kepala jenenganna khimar. Wal yadribna, hendaklah pukulkan, jatuhkan penutup kepala ala juyubihinna, dugi kana juyub. Naon Bu juyub? Nah iya Bu, khumur jama dari khimar, penutup kepala. Berarti Bu aya helai yang lain cara berpakaian itu. Tadi mah kangge badan, ayeuna mah kanggo kepala. Ada helai yang lain. Berarti dua cara manusia berpakaian. Untuk perempuan teh ada dua helai, maksudnya ada dua unsur. Nah, juyub jama dari jaib. Namun jaib teh lubang bagian atas dari baju yang menampakkan leher dan pangkal leher. Maksudnya Bu, iya tah. Eta. Tapi bagian atas yang menampakkan leher. Aya sedihnya Bu tina kamus mah. Aya deui jaib berarti kan lubangan untuk menaruh uang atau sejenisnya, semacam saku baju. Berarti di mana Bu umumna saku? Di dia. Nah, jaib adalah dada menurut As-Sabuni. Nah, tentang jaib teh Bu aya diharoskeun tempat menyimpan, jadi lubang di baju tempat menyimpan sesuatu. Aya menyatakan itu adalah dada. Ibu, nu mana wilayah dada? Apa wilayah, batasan wilayah dada apa? Apa Bu? Batasan di badan kita yang termasuk dada. Sampai mana Bu? Ujungnya sampai naon? Pamisahur Dokter Helmi iga Bu. Jadi tulang rusuk ini sampai kemana? Nah, di sini. Berarti sekitar itu disebut dada teh. Menutup sampai dada. Ada yang sampai ke ini tadi alat yang dilubangi untuk menyimpan sesuatu. Jadi intinya apa Bu? Khumur itu dijatuhkan, digeraikan sampai ke dada. Sane sampai ke leher. Aya anu bagian kerudung teh di dia disimpan, dibelit-belit di dia. Nah, itu tidak ditunjukkan seperti itu dalam Qur'annya. Aya pun sok digitukeun. Aya. Gitu. Ya, ala juyub bihinna. Jadi ulang deui ka dieu
Juyum napunya iya tah wal yadrima bihumrin ala ini bij ala juyubihinna berarti langkung kadia punya dirumbaikeun ngarumbaikeunana duy kana dada teh dokter hari memang eta cenah Bu naon teh rusuk tuh bagian dari dada berarti pami urang ieu tulang rusuk tah pangitan di mana ujungna tah sakieu di dia pangitan Bu nah berarti yadribna teh ke depan gitu lejeng Bu nah tadi ayat ieu Bu illa ma zoharo minha kecuali yang boleh tampak nu mana Bu yang boleh tampak diterangkeun aku hadis nah yang ini Bu an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a binta Abi Bakrin dari Aisyah sesungguhnya Asma siapa Bu Asma teh siapanya Aisyah Aisyah sahabu istri Nabi ari Asma teh sahabu putra sa Asma Abu Bakar berarti Aisyah putra sa berarti siapa Aisyah dengan Asma tuh ada kakak anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah Asma seorang Aisyah ya nerangkeun Asma masuk ke rumah Nabi nganjang rakanya gitu antara pirai Asma teh rai tapi rai raka katanya putra Abu Bakar wa alaiha thiyabun riqaqun Asma tuh pakai baju yang riqaq tuh tipis ipis Bu anu ngalangkang fa'arada anha Rasulullah ngabalieur memalingkan wajah Rasulullah ketika melihat Asma menggunakan pakaian yang menerawang waqala sambil berkata dan berkatanya itu adalah turun sunnah turun aturan Allah memberikan kemampuan pada Nabi untuk bagaimana memaknai semuanya dengan wahyu hadis ya Asma langsung Rasulullah tuh hai Asma berarti siapa nyampu ke Rasulullah teh Asma teh ipar pamiterai rakanya innal mar'ata sesungguhnya perempuan idza balaghatil mahidha apabila dia sudah sampai haid tahid Bu batasanna haid sabaraha selama berapapun tapi kalau sudah haid mah nah masuk ke ayat ini lam tasluh tidak pantas tidak wajar an yura untuk dilihat berarti badan Asma terlihat terterawang dengan pakaian yang ada an yura Rasulullah mengatakan masih kena katingali henteu kapiringan teu yuwari kan tadi yuwari teu mindingan ongkoh aya tapi katingali keneh berarti apanya masalah mindingan mah sudah tapi apa Bu menerawang berarti nanti akan berkembang yang disebut mindingan atau napi yuwari teh yang memang terlihat pami masih terlihat berarti kategori yarina teu aca sempurna wa asyara ila wajhihi an yura ila hadza wa hadza tidak boleh dilihat illa hadza wa hadza kecuali ini dan ini wa asyara dan Nabi menunjuk ila wajhi tah ini wa kaffaihi dan ini apa Bu kafun apa kafun pergelangan tangan sanes tangan pami tangan yadun pami yadun di mana Bu ti dieu dugi ka dieu yang ditunjuk oleh Nabi kaffaihi berarti ya tabu sendi nu ieu artinya bagian ini tidak pantas dilihat bagian ini aurat bagian ini kedah dipindingan gitu nah itu pengintan punya secara teknis atau sadayana dijelaskan ayat 2 bagian
busana atau pakaian muslimah itu satu untuk badan namanya jilbab dan satu untuk kepala namanya khimar. Kepala dijatuhkan sampai dada, jilbab dijatuhkan sampai ke bawah. Nah, sebat bawah itu sampai mana Bu? Ulah dugikeun ka syarat Al-Arab ayat 30 hiji. Wala tusrifu tekengi berlebihan dugikeun ka gapuy 20 cm ge Bu, gapuy ulah dugi ka kitu. Tetap debi ka handap tapi henteu ngagapuy. Kan tanah Ibu anu kondisional kayak nu di panganten teh sakitu aculna kayak ini teh. Tuh, kumaha ini semua sudah disampaikan pada ibu ilmunya. Dalil-dalilnya sudah disampaikan, dalil Quran, dalil hadisnya. Intinya seperti ini Bu, yudanina alaihinna min jalabibihinna, angguan perempuan itu yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, lam tasluh an yura ila hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Silahkan Ibu, apakah intelektual kita sudah menyerapnya? Bagian-bagian yang harus diterangkan ini untuk diserap, Ibu sudah memahami sadayana? Harus memahami Bu. Oke, pamiana ta'acan tiasa ayat petarosan. Teraskan bagaimana emosional kita ketika itu. Ketika misalnya, duh abi mata acan, misal ta'acana naon Bu? Mangga, Ibu introspeksi sendiri saja. Standarnya ini, naon pun acan. Misal belum tertutup yang sebagian ini. Misal, kumaha Bu, apa yang dirasa? Biasa saja atau berarti saya ini merasa bersalah, berarti Ibu cerdas emosinya. Tapi kalau Ibu nu kitu mah, itu lagi menunjukkan sampai ujung-ujungnya mau berubah tidak. Itu. Nah, makanya tadi Bu, kalau Ibu sudah semua kecerdasan sampai yang beragama Ibu tingkatannya tinggi, Ibu berani beda dengan yang lain. Bahkan misalnya kalau Ibu ada di posisi tempat pekerjaan yang menuntut Bu ya, keluar dari semua, Ibu akan bagaimana? Kalau misalnya saya bisa, berarti Ibu bisa menawarkan diri, boleh nggak tampilan saya seperti ini? Karena saya sudah memahami ini, dan harus ada bukti itu saya seorang muslim. Kata misalnya tempat kerja Ibu tidak boleh ini, apa yang dilakukan Ibu? Ibu cari yang lain yang membolehkan, jangan tetap di situ. Berarti kalau Ibu tetap di situ, apa? Keberagamaan Ibu, spiritual Ibu masih dipertanyakan. Kenapa ini, ada apa? Gitu Bu. Dibeli dengan dunia gitu ya, agama ditukarkan, seolah ditukarkan. Kenapa? Mungkin di antara kita masih ada yang seperti itu, masih ada yang belum berani. Mudah-mudahan satu saat Allah memberikan hidayah ya. Tapi kita semua juga harus tetap mewaspadai hal-hal yang tadi. Jadi kembali lagi ke sini Bu, yang nah ini yang intelektualnya Ibu sudah dapat pencerahannya. Berarti itu unsur-unsur berpakaian, tidak membungkus, tidak menerawang. Bagian mana Bu yang boleh dibuka, yang boleh dilihat? Wajah dan telapak tangan. Berarti apa yang harus Ibu lakukan ketika berpakaian? Pakaian yang tadi, yang longgar, panjang, tidak menerawang, tidak mencetak, tenyitak gitu bunyi. Karena itu akan masuk ke hal yang tadi, yang rikok, yang tipis saja. Rasulullah langsung mengatakan seperti itu. Di bagian mana misalnya yang tidak boleh mencetak tuh? Di semua. Punten Ibu. Sok ayah. Ini sekarang kita real misalnya. Dan di pasar lagi atau di toko lagi karena itu Ibu badai yang kumaha. Dari kekeh wae nu aya.
Tapi ibu standarnya mau standar mana? Mau standar toko? Mau standar syar'i? Nah itu juga dipertanyakan apanya bu? Moral, spiritual, agamanya. Ya. Kalau misalnya kalau ibu masih keberatan berarti ini ada yang kecerdasan yang pincang. Nah itu akan berakibat berdampak kepada tampilan ibu. Ya, dalam berpakaian ketika kecerdasan ini semua belum terpenuhi, itu akan ada satu sisi-sisi mana yang belum, berarti belum. Satu lagi bu ada atasnya apa yang tadi? Nah, pangitan bu, waspadai berpakaian dengan model ini. Modelnya berkaitan dengan ini bu. Yang merah-merah saja bu. Pamnya dibaca itu sinfani min ahli nari. Ada 2 golongan yang termasuk ahli neraka. Di antaranya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan yang berpakaian tapi dianggap aurat oleh Allah. Dari antaranya tadi bu yang tipis atau apalagi bu apa yang sampai lekuk tubuh semuanya kebungkus gitu, berarti itu juga ariyat, masih dikatakan aurat. Kan harus siwari tadi karena dipindingan ya, tadi dipindingan kalah dibungkus. Nah itu bu ya. Nah apa bu itunya ancamannya? Tidak akan pernah masuk surga, bahkan wanginya pun tidak akan bisa tercium. Padahal sadidinten kita pakaian itu gitu ya, muslimah, tapi hanya tidak sesuai dengan ini. Bahkan bu, yang termasuk perempuan yang tidak akan mendapatkan surga itu bukan yang berpakaian telanjang, tapi mumilat. Tiga bu pengintan kedah diwaspadai. Non bu mumilat teh lenggak lenggok bu, kadenya ayeuna seueur medsos. Dikira-kira ibu, iya, bari di live bu. Mohon mumilat urang deh ibu ansor sudah berbusana muslim. Hai guys, saya lagi di gitu ya bu, atas gulak gilak itu mumilat. Kade bu, kade kan kita baru membahas pakaian saja, jadi anu dicirian anu merah. Kenapa merah? Ya rapot merahnya bakyan tuh itu. Berpakaian yang rapotnya merah itu yang ariyat tapi kasiat tapi ariyat, di baju tapi telanjang gitu. Nah yang lainnya yang tadi mumilat kan gulak-gulak. Kami pada gulak-gulak menakat salah nyalira ibu, nuju ibu di facial segala macam. Kadek tekenging di posting keluar ibu nuju di mana? Ayeuna mapan ke zaman kitunya. Dulu mah bu mumilat teh mungkin di panggung. Ayeuna di bumi bu. Di video ke gituan segala macam post ke, jadi terang si anu jadi mana dari gulak-gilak aurat bu eta teh bagian yang tidak akan mendapatkan surga, dirusak bu. Urang tos saya nganggo acuk tapi gulak-gilak ya entenan bari joget di payunan saha mah urang nyalira wae kita tos aurat bukan istri mah. Ayeuna teh bahaya medsosnya pami kapungkur mat TBC naon bu tahayul bid'ah khurafat. Ayeuna mah bahaya medsos gitu. Sama setiap zaman ge aya tantangannya. Sakitu pointen bu, secara materi silahkan ibu lanjut ini, cermati cara berpakaian yang benar dan yang salah. Mangga ibu cermati ku ibu, benarkah atau salahkah cara berpakaian seperti ini? Kenapa menutup dada, tangan tertutup sampai pergelangan? Berarti, nah sekarang ada yang dibutuhkan pergelangan tangan. Namanya apa bu? Mansep ayat bu, insya Allah atas niat apakah di emutan maka di pikiran gitu ya. Insya Allah Allah memberikan kita dengan segala kemampuan akalnya. Apalagi bu, rok longgar seperti ini, tidak ketat, rok panjang. Itu bu tadi, ini tidak kelihatan lekuk tubuhnya, Pakai kaos kaki,
upami hari wangagapui, berarti kalau sakit itu datang kemudian, produk teknologi kemudian, apa tak enong emutan punya, alhamdulillah, kurang tes kebagian seperti itu. Nah, cek coba ya bu, asok ibu kia. Incu ibu, mantu ibu asok enak ya. Nah, bagaimana ibu kecerdasan ibu diuji? Putra urang kesebat naweh sudah dari di busana muslim di jilbab, tapi pamikir, bu, apa bu yang salahnya? Dada tidak tertutup, ibu sudah bisa menilai sendiri. Berarti intelektual ibu, hebat ibu. Tuh ibu, rokna ngatung betis ketinggal. Nah, gitunya punya harus siap ibu, kalau dikritisi harus siap dong, supaya ibu menuju ke yang benar. Naon bu tuh lekak lekukna aya sanes yuwari ya mah mungkus tuh nu dipayuna punya kacetak. Nah ibu teh ke menor mah bab benten deui menor mah bab tabaruj. Mudah-mudahan apa Allah nakdirkan orang bahas punya tentang tabaruj. Kita masih punya waktu 3 kali 2 deui. Idaliana punya. Iya mah kita punya ekstrim tuh bitis ketinggal kene. Tapi osok aya kan anu kieu teh punya. Berarti ieu teh awam atau napi muslimah. Itu. Tak upami ibu menak nu kieu kumahakeun. Ya upami aya di lingkungan urang, pengintan putra urang, diajak diskusi bu. Janjian aya waktos api hoyong ngobrol gitu ya bu, sampaikan anu tadi ulah dugikeun ka diantar ku sararea nya upami kan urang oge paintan bu kedah melihatnya sisi kiri kanan tanpa kenal segala macam buka dia pastikan materi tuh ya jadi tidak juga seperti itu. Yang mudah-mudahan oleh yang lain misalnya di pasihan tadzkirahna. Aya nu kieu Bu, saya teu. Teu teka tinggal petisna. Gitu. Masih ya. Tah gitu. Tapi Ibu apa mi kaunangan sok nih? Sekali-kali tapi kondisional. Ibu bade nu awam, bade muslimah. Nah, tapi ibu bade muslimah, bade kaonangan, bade ka pantai ieu weh. Gitu ibu, bade ka majelis taklim, bade salat oge antos angwan ieu. Urang mah angwan salat teh naon Bu? Dibukana heula, geus dibukana dibuka kata kuducun deui. Eta kondisional awam, ternyata masih muslimah nu awam. Ya. Naon Bu kritisinya apa Bu kritisinya? Kesalahannya apa Bu? Nah, tidak menutup dada, sak Bu. Ibu, kita semuanya bukan untuk menyalahkan siapa, tapi untuk menyandarkan saja kecerdasan kita diasah semuanya. Kalaupun ada perubahan-perubahan karena pemahaman, bukan karena dorongan, desakan orang lain sampai dipaksa-paksa. Nggak enak Bu, dipaksa. Yang maksanya juga nggak enak, ibu jadi yang dipaksa tidak enak. Biarkan Bu ya, berjalan semuanya. Kalaupun mudah-mudahan ada waktu tenggang, mudah-mudahan itu proses sesaat saja. Amin. Nah, bunyi tuh ibu lekuk-lekuk nak kena ayah sakanaos ayah. Ini tas rada ini Bu ya ke bawahnya mata saya gitu. Berarti ini Bu kan tadi risan. Tetap harus jadi perhiasan, harus memperindah, mempercantik juga gitu punya berpakaian itu. Mung rambu-rambuna mangga di perhatoskeun. Ini daliana. Anu kadieu imah contoh-contoh ibunya diperbanyak ke contoh-contoh tak anu kieu ibunya pendek pananganna itu dia imah berbagai kemungkinan yang ada di toko Bu nu aya dina etalase ibu tong kabita pentas terang kieu mah nya sok sana resep ninggal tak ibu asok kieu aya cenah dinten Rebo
para ibu guru osok ya dasar di piwarang kumacing ibu pamingtin ibu miwarang nganggo kabaya ka SD ka SMP guru sampai akalang ku ibu-ibu gaduh patokan kan gaduh patokan ulah dugikeun ka tah teu disebut kabaya cenah pami teu kieu wah ieu mah buseur pisan pelanggaranna punya tanganna tuh pendek tengah ngomanset punya manset tiasa digaleuh bu tengah ngokos kaki kantar anu ieu mah bu tapi seueur kieu teh dicontohan ku idolana jadi we siga kenging gitu nya intina mah sakitu bu panginten anu dihaturkeun mudah-mudahan bermanfaat kahartos ibu hatur nuhun mudah-mudahan mangga bilih bade aya patarosan salajengna diserahkan ke moderator.